Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Pipin Mairani Lavita Mungkur, serta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN yang berasal dari gelombang 2, Angkatan 10, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN, terutama berkaitan dengan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, dan juga penilaian kinerja. Ketiga aspek ini saling terkait dalam membentuk sistem pembinaan ASN yang profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Melalui manajemen ASN yang baik, diharapkan semua pegawai mampu menempati posisi yang sesuai dengan kompetensinya, kualifikasinya, dan juga memiliki peluang untuk berkembang, serta dapat diukur juga kinerjanya. Adapun saya juga akan membahas sedikit terkait dengan Smart ASN, yakni ASN yang adaptif, berintegritas, dan kompeten, serta siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Adapun saya juga berterima kasih kepada Widya Suara kami, Ibu Suwarni SEMI PQRMO, atas materi yang sudah disampaikan secara jelas dan sistematis, sehingga menambah pengetahuan kami para CPNS. Mari kita saksikan bersama pembahasan pembelajaran saya yang dikemas dalam bentuk learning journal. Manajemen ASN bertujuan untuk mengatur pembinaan PNS maupun P3K secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan pengadaan sampai pada perlindungan pegawai. Dan di dalamnya mencakup banyak aspek terkait dengan pangkat, jabatan, pengembangan karir, kemudian penilaian kinerja hingga penghargaan. Dan semua itu diarahkan agar ASN dapat bekerja sesuai kompetensi dan berintegritas. Dan beberapa poin yang saya highlight, pangkat dan jabatan itu menunjukkan kedudukan ASN yang sesuai dengan golongan dan masa kerja. Sedangkan jabatan menunjukkan tugas dan fungsi tertentu. Ada jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi, di mana semuanya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan integritas dari ASN tersebut. Kemudian, dilihat dari sisi pengembangan karir ASN itu dapat dikembangkan melalui pendidikan lebih lanjut, kemudian ada pelatihan hingga sertifikasi, dan promosi jabatan dapat dilakukan dengan sistem merit agar adil dan mendorong semangat profesionalisme dari ASN. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja ASN itu bisa diukur pada umumnya per tahun dengan mengukur capaian kerja dan juga perilaku kerja. Sistem ini dilakukan dengan adil, transparan, dan menjadi dasar untuk memberikan tunjangan, penghargaan, hingga promosi jabatan. Kemudian terkait dengan poin lainnya yang saya highlight, yaitu dari sisi gaji, tunjangan, dan fasilitas. Tentunya sebagai seorang ASN, kita memiliki hak berupa gaji pokok yang sesuai dengan golongan dan masa kerja, kemudian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kita, dan bisa juga tunjangan kemahalan sesuai biaya hidup daerah seperti yang terjadi di Papua, serta fasilitas berupa sarana dan prasarana jabatan. Nah, yang tidak kalah penting selain hak, ASN juga memiliki kewajiban untuk disiplin, di mana pemerintah wajib menegakkan aturan disiplin dan setiap pelanggaran itu tentunya ada konsekuensinya, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Jika menyinggung sedikit terkait Smart ASN, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diarahkan pada terciptanya Smart ASN. Salah satu dimensi penting dalam Smart ASN adalah literasi digital. Pada literasi digital terdapat 4 pilar utama. Yang pertama, kecakapan digital. Yang kedua, etika digital. Yang ketiga, keamanan digital. Dan yang keempat, budaya digital. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui bersama bahwasannya manajemen ASN bukan hanya sekedar pangkat dan jabatan saja, tetapi bagaimana ASN tersebut dapat mengembangkan pangkat dan jabatannya dengan baik dalam karirnya sebagai ASN. Nah, semua itu menjadi kunci dalam menerapkan Smart ASN agar kita menjadi ASN yang profesional, inovatif, dan juga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal. Sebagai penata pertanahan, kita belajar bahwa manajemen ASN mengajarkan pentingnya integritas, keadilan, dan juga tanggung jawab dalam setiap keputusan yang dibuat. Sama halnya dalam urusan pertanahan, di mana kejelasan aturan, ketepatan data, serta pelayanan yang berorientasi pada masyarakat harus selalu dipegang sebagai amanah. Demikian yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.